Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada saat ini. Kita bersyukur bahwa pada hari yang indah ini, pada pagi hari yang indah ini, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kita hirup sampai di detik ini. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum saya mengawali kesaksian tentang penglihatan saya akan membaca sebuah renungan firman Tuhan yang sungguh indah bagi kita sekalian, yang terambil di dalam kitab Mazmur, kitab suci ya, firman Tuhan. Mazmur pasalnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Terpujilah nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah bagi kita, firman Tuhan yang membuat kita berbahagia, bersukacita, walaupun dalam keadaan apapun, ya. Kita tahu bersama bahwa pada saat ini dunia sedang bergejolak dengan pandemi COVID-19 ya, virus corona ini. Tetapi anak-anak Tuhan yang duduk di dalam kebenaran firman Tuhan, yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dia dikatakan pemazmur pada firman Tuhan, yaitu dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah lebat dan daunnya itu akan hijau senantiasa. Dia akan berbuah pada musimnya. Dia akan menghasilkan buah setiap musimnya, dan dia akan berbuah lebat. Ya, berbuah lebat artinya adalah menghasilkan buah-buah yang manis, menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan ini. Ya, bukan buah yang busuk ya Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi orang yang berdiri di atas firman Tuhan, firman Allah itu sendiri, dia akan menghasilkan buah yang manis, dan buah itu memberkati orang lain sesamanya manusia. Dia akan mengasihi orang lain, dia akan mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Ya, jikalau kita anak-anak Tuhan, kita berkata kita mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan, ya, maka efeknya adalah kita mengasihi sesama kita manusia yang kelihatan di depan mata kita. Ya, menjadikan diri kita seorang penipu atau pembohong apabila kita berkata kita mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita ya, yang ada di muka bumi ini, yang jelas-jelas kelihatan di depan mata kita, sementara mulut kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita membenci sesama kita, kita tidak mengasihi mereka. Itu menjadikan diri kita adalah seorang penipu dan pembohong ya di hadapan Tuhan. Jadi, jikalau kita berkata kita mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu, ya, yang berada di kerajaan surga, otomatis kita juga mengasihi sesama kita yang kelihatan, yang berada di dunia ini, ya, yang sama-sama hidup dengan kita ya, tetangga kiri kanan kita, teman kita, ya, kita kasihi mereka. Karena apa? Tuhan Allah yang tidak kelihatan saja kita mengatakan bahwa hati kita, mulut kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Allah, tetapi kita tidak mengasihi manusia, itu sama dengan bohong ya. Itu sama boleh dikatakan tong kosong bunyi nyaring ya. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu, Tuhan Allah yang Maha Kudus ya, yang berada bersemayam di kerajaannya yang Maha Kudus, maka otomatis kita akan mengasihi sesama kita ya, sesama kita yang kelihatan di depan mata kita ini.
ya, kita mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesukaan anak Tuhan itu yang sudah dibaharui ya, hatinya dibaharui oleh Tuhan, kesukaannya ialah ini, firman Tuhan. Karena apa? Karena hatinya telah diubahkan oleh Tuhan dan rohnya itu telah bernyala ya di hadapan Tuhan. Jadi kesukaannya itu bukan kepada hal-hal yang lahiriah lagi ya. Fokus pikirannya itu berpindah dari hal-hal yang dulunya lahiriah duniawi, itu berpindah ke hal-hal yang spiritual ya, hal-hal yang di atas ya. Pemikirannya, hatinya itu tertuju kepada hal-hal yang di atas ya, kerajaan surga. Apapun manusia dunia nyata itu mencat diri kita itu ya, seperti dikatakan sok-sok suci lah, alim lah, atau segala bla 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 ya, itu no problem ya, karena mulut mereka itu lagi dipakai setan ya. Banyak hal yang saya jumpai ketika berjalan dengan Tuhan Yesus ya, setan itu tidak ingin anak-anak Tuhan itu membaca firman Tuhan. Dia ingin menghalangi dengan berbagai macam apa saja ya. Dia tidak ingin anak-anak Tuhan itu ingin merenungkan firman ini siang dan malam. Setan itu bisa memakai orang lain, bisa memakai keadaan di sekitar kita. Setan itu membuat kita sibuk ini dan itu, sehingga kita melalaikan untuk membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini. Padahal firman Tuhan ini mengandung kuasa yang sungguh dahsyat di dalamnya Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus rajin membaca firman Tuhan ini, baik itu di Bible, Alkitab secara langsung, atau di HP ya. Jadi kita harus melatih diri kita menyukai ya hal membaca firman Tuhan itu, merenungkan firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita, menjadi keinginan kita ya. Jangan kita melakukan atau menyukai keinginan-keinginan daging kita yang berlawanan dengan kuasa Allah, kehendak Allah ya. Jangan Bapak Ibuku, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita, agar supaya apa? Fokus kita ke dalam kerajaan surga. Walau apapun aktivitas yang kita lakukan, kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, apakah kita sebagai pelaku pebisnis, karyawan, atau pengusaha, atau apapun ya, pekerjaan apapun yang kita lakukan, apakah kita sebagai pembantu rumah tangga yang menolong majikan-majikan kita, atau kita sebagai penjaga toko, atau kita sebagai penjual di pasar, penyapu jalan, pemulung, semuanya kita lakukan aktivitas kita sesuai panggilan hati kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan itu, kita jangan lupa melibatkan Tuhan di dalam setiap gerak-gerik kita, sehingga apa? Setan tidak memakai pikiran kita, tubuh kita untuk melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jangan ya Bapak Ibuku, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa melatih diri kita, sehingga apa? Pemazmur di sini mengatakan bahwa dia bisa membedakan bahwa jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang fasik ini adalah jalan yang jahat ya Bapak Ibu. Jalan orang fasik itu yaitu jalan menuju ke arah maut ya, kematian kekal. Jadi Bapak Ibuku, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur di sini menggambarkan bahwa jangan kita mengikuti jalan orang fasik ini ya, jalan orang bebal, jangan. Karena jalan itu menuju ke kematian kekal, ke arah maut ya, jalan itu. Dan pemazmur ini membandingkan kedua jalan ini. Jalan orang benar itu adalah dia akan berbahagia jika dia berjalan di jalan yang benar. Dia akan bersukacita ketika dia menempuh jalan yang benar itu ya, dalam keadaan apapun ya. Jadi sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera itu dia senantiasa rasakan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, dan di dalam rohnya ketika dia berjalan dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia tidak akan
mengalami kekecewaan ya. Dia tidak akan mengalami kekecewaan ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan itu adalah jalan penuh dengan kedamaian, jalan yang berbahagia, jalan yang lurus, ya, itu menuju ke arah kerajaan surga yang kudus. Walaupun jalan itu tidak banyak, tidak suka manusia itu menempuh jalan itu ya, karena jalan itu mungkin melewati berbagai proses daripada Tuhan, tetapi jalan itulah yang membawa hati kita itu bersukacita, membawa hati kita itu penuh dengan kedamaian, walaupun keadaan di sekeliling kita, keadaan di dunia ini, keadaan apapun yang menimpa kita itu sakit, tetapi hati kita ini merasakan sukacita dan bahagia, dan merasakan damai sejahtera yang yang di luar pemikiran manusia ya. Karena pemikiran manusia secara duniawi itu yang membawa kedamaian, kebahagiaan itu adalah uang, kesenangan duniawi, apapun yang dia inginkan terpenuhi, terpuaskan secara duniawi, itu pemikiran duniawi. Dia akan berbahagia kecuali uang banyak atau segala keinginan dagingnya itu terpenuhi, yaitu dosa ya dalam tanda kutip, sehingga manusia duniawi mencari kepuasan-kepuasan yang di luar daripada kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, carilah itu melalui firman Tuhan, firman Allah yang kudus, ya. Tempuhlah jalan yang lurus itu. Kamu akan berbahagia dan bersukacita, dan kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ya, jikalau kita anak-anak Tuhan itu menempuh jalan yang lurus, ya, yaitu jalan kebenaran yang telah Tuhan Allah siapkan bagi kita anak-anaknya. Jadi janganlah kita berdiri di jalan orang berdosa yang duduk di kumpulan pencemooh. Pencemooh ini yaitu orang yang suka bergosip, menjatuhkan orang ya, orang yang suka duduk, kerjanya itu duduk, minum kopi, duduk, minum kopi, dan habis semua orang aibnya orang dibongkar ya. Aib orang, maksudnya orang menfitnah orang ya, orang lain itu tidak melakukan ABC, dia ngarang ya, bercerita suka menfitnah orang ya. Itu kumpulan pencemooh ya, suka menfitnah orang, suka menghina orang, suka mencela orang. Itu senang sekali ya kalau orang yang manusia yang model seperti begini ini, itu ciri-cirinya yang dipakai oleh setan, murni 100% memang dipakai oleh setan ya. Mulutnya itu, pikirannya, hatinya itu dikendalikan oleh setan, dan kita bisa melihat buah-buah yang akan dihasilkan oleh orang tersebut ya. Orang fasik ini ya, orang berdosa ini, dia sukanya duduk di kumpulan pencemooh itu ya, dan kesukaannya itu ya menfitnah orang, menghina orang ya, menjatuhkan orang lain, dan dia akan membuahkan hasil ya. Dalam kehidupan nyata itu dia akan menghasilkan buah-buah yang sangat busuk ya, yang tidak memberkati orang. Bahkan orang tersebut akan melukai hati Tuhan dan mempermalukan nama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibuku, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini mengajarkan kepada saya bahwa kita jangan duduk di dalam kumpulan orang pencemooh tersebut ya. Jikalau dosa itu kita telah buahi, itu akan melahirkan maut bagi kita, dan kita akan menghasilkan buah-buah yang sangat tidak baik. Bukan buah-buah yang manis, tetapi buah-buah yang busuk Bapak Ibu, dan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan nama Tuhan akan dipermalukan ya. Nama Tuhan Yesus itu akan dipermalukan. Berbahayalah orang-orang seperti begini, dan buah-buah hasil kehidupan yang dihasilkan itu berbagai macam dosa ya, segala dosa-dosa apapun, yaitu berhala, kenajisan, perselingkuhan, persinahan, segala dosa apapun yang kita tidak membayangkan ya, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang masih berjalan di jalan ini ya, jalan orang fasik ini. Dan bagi dia itu adalah suatu kebanggaan tersendiri, dan dia akan merasa bangga
bukan merasa malu, tetapi dia akan merasa bangga dan merasa hebat. Itulah setan tanam di dalam setiap orang manusia ya, yang tidak mengenal jalan yang lurus itu seperti bagaimana, yang tidak mau mencari tahu dan yang tidak mau berjalan di jalan yang lurus itu, maka setan akan memakai orang tersebut, pikirannya, hatinya, dan semuanya, seluruh organ tubuh dia ya, di dalam kuasa kegelapan. Dan orang itu berjalan tanpa dia mengetahui ya, dia akan bersenang-senang di dalam dosa, kubangan dosa tersebut, karena orang itu masih dalam pengaruh kuasa kegelapan ya, pengaruh iblis. Jadi pemazmur di sini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri menurut di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang telah melakukan kehendak Tuhan, yang telah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita dikatakan berbahagia, dan itu memang nyata ya, nyata saya rasakan ya, saya alami berbahagia. Saya akan merasakan berbahagia ya, walaupun saya hidup tidak di dalam orang katakan kaya, orang katakan bergelimangan harta, uang, tidak. Saya hidupnya pas-pasan sebagai hamba Tuhan. Saya hidupnya pas-pasan, pas mau makan ada. Itu saya, pas mau makan ada, semuanya ada, pas mau makan ada ya. Jadi itu hidup hamba Tuhan. Makanya orang tua saya sebagai pengusaha, mereka ya, orang tua saya pengusaha, mereka ya boleh dikatakan hidup berkecukupan. Mungkin orang lain lihat ya berkelimpahan ya. Kedua orang tua saya itu tidak mengizinkan ya saya masuk jadi hamba Tuhan ya. Mereka katakan bahwa hamba Tuhan itu hidupnya akan susah, hidupnya akan pas-pasan, dan kamu akan diremehkan oleh orang. Karena kalau orang dunia nyata ini, kalau orang tidak punya uang ya akan diremehkan ya, akan dipandang enteng. Orang bilang dipandang enteng oleh orang lain. Dibilang, dinasihati saya pada saat itu, saya ingat, kamu nak, jangan, kasihan kamu nak, kamu akan menderita, apalagi kamu menikah dengan seorang hamba Tuhan. Jangan, kamu akan menderita karena itu kamu akan hidup pas-pasan, hidup susah, hidup miskin ya, karena hamba Tuhan itu pas-pasan hidupnya ya. Dan itu saya alami Bapak Ibu, sampai saat ini saya alami Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun hidup pas-pasan ya, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hati saya. Itu yang saya rasakan ya. Ganjaran daripada saya mengikuti Tuhan, upah yang saya dapatkan itu adalah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang bukan dari dunia ini loh, bukan, tetapi dari Allah. Allah berikan kepada saya ya, kepada setiap anak Tuhan itu secara gratis, akan merasakan sukacita, damai sejahtera, bahagia, walaupun di tengah gelombang masalah, badai masalah ya, walaupun di gelombang sakit penyakit, walaupun di gelombang pandemi ini, COVID Corona ini ya, saya bersukacita, berbahagia, berdamai ya. Pak Presiden itu bilang, berdamailah dengan virus corona ini. Memang kita harus berdamai dengan virus ini ya. Karena apa? Karena jikalau kita tidak berdamai, maka imun tubuh kita ini akan turun ya. Kalau kita galau, kita stres dengan virus ini, imun tubuh kita ini akan turun, dan muka kita ini akan tidak berseri-seri ya, seperti pepaya, kita mengeluh, menggerutu, dan kita menyesali segala apapun yang kita hadapi itu, kita mengeluh, serba mengeluh. Tetapi mari kita mengajak kepada kita, saya sebagai hamba Tuhan, kita mengajar kepada kita bahwa kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Kita bersyukur karena apa? Satu tarikan nafas yang kita hirup ini tidak pakai oksigen ya Bapak Ibu, gratis ya, gratis. Makanya saya suka sekali berkurung di rumah saja, kecuali ada hal-hal yang penting yang saya harus pergi ke pasar, itu saya akan keluar ya, ke pasar, beli ke pasar untuk kebutuhan makan keluarga, untuk memasak ya hari-hari
Itu baru saya keluar dan memakai masker. Ya, karena virus ini sangat ganas ya Bapak Ibu, sangat apa? Sangat orang bilang sadis ya di dalam menyerang kita manusia. Karena ini merupakan amarah, murka Tuhan itu sudah tercurah ya untuk dunia ini. Kita harus mengetahui bahwa murka Tuhan itu sudah tercurah. Ya, virus ini contoh salah satu ya. Virus corona ini contoh salah satu murka Tuhan. Karena apa? Dari 2018-19 itu Tuhan sedih. Dia sedih melihat tingkah laku kita manusia ya. Saya telah bercerita kepada beberapa orang ya, kepada teman-teman saya, kepada saudara saya berkata bahwa kepada mereka semuanya ya, saya berkata Tuhan itu sedih ya melihat kita ini manusia ini, tingkah kita. Tetapi kita enak-enak saja yang melakukan dosa, manusia ini di dunia ini secara global ya, saya berbicara ini. Kita enak-enak saja melakukan dosa dengan hati kita. Kita enak, yang penting kita senang, happy ya, kita melakukan dosa. Tetapi tahukah Anda, dunia supranatural spiritual itu sedih melihat tingkah kita manusia. Dan apa akibatnya? Mulai 2018 ya, itu juga sudah terjadi gempa tsunami ya di Kota Palu khususnya. Itu marah ya, alam supranatural spiritual itu marah ya, berbalik ya. Di situ saya sangat takut ya, di dalam penglihatan saya itu ya, dikode dengan tangan yang besar di atas awan-awan itu ya. Saya melihat di atas awan-awan, bukan berbentuk awan ya seperti ada di video-video itu, tidak, tetapi berbentuk memang tangan ya, warna coklat, tangan seorang laki-laki yang sedang main catur. Dan tanah ya, tanah Bapak Ibu, itu tanah itu semuanya di kota, di desa, di ruko-ruko ya, di kota, di hutan, di apa segala macam tanah itu penglihatan 2018 ya Bapak Ibu. Itu dialas di tanah. Dan penglihatan itu saya sering posting ya di FB saya itu atas nama Faye Hamdani ya. Di situ saya sering posting ya, sehingga banyak orang yang membaca itu merinding dan takut mereka melihat postingan saya ya di FB itu. Di situ karpet merah dialas di tanah seluruhnya ya, di kota, di hutan-hutan. Saya lihat karpet, apa ini ya artinya, ini karpet merah dialas di tanah. Dan saya melihat tongkat itu dipukul di air. Ya, itu artinya tsunami. Karpet merah dialas di tanah itu artinya api ya. Sedangkan tangan yang sedang main catur di itu, suara Tuhan itu berkata, aku akan memainkan pulau-pulau ini seperti ini, papan catur ini, papan permainan catur ini. Jadi dunia itu di mata Tuhan itu diumpamakan seperti papan catur ini. Coba Anda bayangkan kalau dipindahkan itu papan catur meloncat-meloncat ya, catur itu, kita bagaimana dunia ini, manusia ini di dalamnya jikalau kita tidak terombang-ambing, meloncat-meloncat dengan gempa yang 7, ke atas ya, 7, ke atas. Jadi Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, penglihatanku itu dari 2018. Dan di situ diperlihatkan kepada saya angin puting beliung ya, dari 4 penjuru mata angin ya, dikatakan 4 penjuru mata angin itu dia meniup, sehingga pada saat penglihatan itu terjadi saya menjerit dan saya tutup muka saya karena saya takut. Jujur Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap saya mendapatkan penglihatan, saya gemetar, tubuh saya ini gemetar seperti tulang-tulang saya ini mau rontok, lemas ya, gemetar, takut saya sebagai manusia ini lemah ya Bapak Ibu. Jikalau saya berhadapan dengan dunia supranatural spiritual itu, maka tulang-tulang ini kayak seperti tidak ada lagi di badan, langsung loyo tersungkur ya, jatuh ya. Dan saya takut, saya menutup mata saya, muka saya berteriak, oh Tuhan Yesus, tolong saya, seakan-akan saya itu sudah berada di dalam peristiwa itu ya, saya masuk di dalam peristiwa itu. Tetapi pada saat saya sadar secara dunia nyata ini, saya seketika itu juga ya, hitungan menit detik itu, saya berteriak, Tuhan tolong saya ya. Kalau di kamar itu saya mendapatkan penglihatan. Dan seketika itu juga Tuhan memulihkan keadaan tubuh saya ini kembali seperti normal kembali. Dan saya melupakan ya apa yang saya lihat, tetapi itu terekam. Saya melupakan ketakutan ya yang saya alami pada saat itu, karena setiap penglihatan itu saya seakan-akan berada di
di situ, di dalam keadaan itu. Makanya saya ketakutan dan lemas, gemetar ya, dan air mata saya itu meluncur ya, menangis. Saya sering menangis tiba-tiba karena dapat penglihatan itu ya, penglihatan supranatural, spiritual. Bapak ibuku saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya boleh berkata kepada kita sekalian, tidak gampang ya di dalam menghadapi dunia supranatural spiritual itu ya. Kita kan lemas tak berdaya. Itu saya katakan lunglai ya, jiwa ini lunglai. Makanya kalau kita mungkin manusia dunia nyata ini kalau belum mengalami melihat alam supranatural spiritual itu seperti apa di sana itu, kita belum berjumpa dengan alam itu, kita bisa sok-sok ya, sok-sok kita di dunia nyata ini sombong ya, orang bilang aku sombong, wah aku sombong. Tetapi bagaimana jika dia diperlihatkan atau bertemu dengan dunia supranatural spiritual itu, jikalau kesombongannya itu, keangkuhannya itu tidak akan rontok ya. Saya berhadapan dengan dunia supranatural spiritual itu, hilang ya seluruh tulang ini, kayak lemas, tidak ada tulang, lemas langsung lunglai, dan tidak ada yang tersisa di tubuh saya ini, langsung loyo, orang katakan itu loyo, langsung loyo, tidak ada apa-apa, kebanggaanmu apa mau dibawa, tidak ada. Dalam penglihatan itu saja ketakutan saya luar biasa. Tinggal saya berteriak, Tuhan ampuni kami manusia. Itu saya doa secara global terus ya. Saya memohon belas kasihan Tuhan atas umat manusia, karena saya masih tinggal di dunia ini ya, di planet dunia ini, dan roh saya itu seperti menggigil ketakutan ya pada saat penglihatan itu terjadi, Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi setiap apapun yang saya alami, penglihatan demi penglihatan, air kecoklatan, berhati-hatilah, banjir bandang ini ya akan menyerbu kita. Banjir bandang ini akan terjadi di mana-mana ya, di kota, di desa, itu akan secara tiba-tiba, yaitu air kecoklatan ini akan menyerang kita ya. Air kecoklatan dikatakan di situ dalam penglihatan saya itu, air kecoklatan dulu yang mendahului, baru setelah itu kode ikan air asin ya. Ikan air asin itu artinya tsunami. Jadi air kecoklatan dulu, baru air asin, air laut ya, air laut naik, itu gempa ya, gempa dengan gempa 7, ya. Jadi kita sekarang ini selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, mari kita siapkan tubuh, jiwa dan roh kita ini sungguh-sungguh ya, kita bertobat dan kita tersungkur di kaki Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan ada munafik ya Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah itu paling benci, Tuhan Allah itu paling benci dengan orang yang manusia yang munafik ya. Jangan, Allah paling benci. Tetapi mari kita dengan kesungguhan hati kita datang tersungkur di hadapan Tuhan, kita berdoa dan berpuasa. Ya, saya senang sekali berpuasa. Ya, Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali berpuasa, walaupun biasa hanya setengah hari ya, separuh hari ya, misalkan dari pagi sampai jam 4 sore, sampai jam 3 sore, sampai jam 2, setengah 3 saya buka semampu saya. Tetapi niat itu yang Tuhan cari. Tuhan Allah itu cari niat. Saya tetap memasak di rumah untuk anak-anak dan suami saya. Tetapi kalau saya niat untuk puasa, saya tidak akan menyentuh makanan itu. Ya, saya tidak akan menyentuh. Saya masak-masak saja perkiraan. Oh, ini garam apa, saya taruh di situ. Tetapi saya tidak akan menyentuh makanan itu karena saya niat puasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Ya, saya mendekatkan diri, dan apa? Maksud dari puasa saya itu yaitu mematikan daging ini ya, kedagingan kita manusia yang jahat ini, mematikan ya. Dan saya bisa merasakan bahwa orang-orang yang berkekurangan di luar sana ya, yang tidak makan, anak-anak gelandangan ya, yang orang-orang susah yang tidak bisa makan, mungkin mereka tidak bisa makan pada hari ini, mungkin besok atau lusa atau kemarin-kemarin mereka tidak bisa makan seperti itu. Jadi kita berpuasa itu merasakan bahwa inilah kalau manusia itu merasakan lapar ya,
Kalau merasakan lapar itu mahnya itu akan sakit. Dan saya bisa merasakan bahwa orang-orang susah itu di luar sana ya, di luar sana itu. Saya bisa merasakan, untuk itu saya terbeban. Mengapa saya membuat channel saya sendiri ini ya? Mengapa? Saya sangat terbeban dengan orang-orang yang susah. Bagaimana saya bisa membantu mereka ya? Bagaimana saya bisa membantu mereka? Jadi Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah gunanya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun kita di saat-saat seperti begini ya, di saat-saat masalah virus corona ini, banyak orang yang galau ya, banyak orang yang susah, yang kebutuhan makan pun dia tidak bisa cukupkan ya, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan makannya. Marilah saya mengajak kepada kita, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai kelebihan uang ya, yang masih berada di dunia ini, mari bantu mereka. Lihatlah di sekeliling kita ya, tetangga kiri kanan kita, lihatlah mereka, terkhusus orang-orang yang sudah berkelebihan ya. Saya berkata kepada orang-orang yang sudah berkelebihan, mari bantu mereka, bukan untuk membantu mereka untuk bergaya, tetapi bantulah mereka di dalam hal makanan ya Bapak Ibu, hanya untuk mereka melanjutkan hidup mereka, untuk makan dan minum ya. Bantulah mereka di dalam kebutuhan pokok mereka, yaitu makan. Jangan kita menutup mata kita ya, menutup hati kita ya. Kita menjadi orang-orang yang egois ya di hari-hari akhir ini, karena Tuhan Allah itu melihat adakah kasih kita di antara sesama manusia? Masih adakah kasih itu di saat-saat akhir ini ya? Masih adakah kasih itu di antara sesama kita manusia? Itu yang akan dilihat oleh Allah, yaitu hati kita manusia. Jangan kita menampung harta kekayaan kita untuk orang-orang yang berkelebihan ya. Banyak uang kita di bank atau harta kita, dan kita menutup mata kita untuk orang-orang yang susah, untuk membantu mereka dalam hal makanan mereka ya, untuk membantu mereka beras ya. Berikanlah kepada mereka uang untuk membelikan ikan, sayur, beras. Bantulah mereka. Disitulah Allah memperhitungkan segala kebaikan kita. Allah memperhitungkan hati kita, dan Dia melihat hati kita. Adakah belas kasihan di sana yang Dia temukan di hati kita? Ini untuk orang-orang yang berkelebihan. Saya tidak berkata untuk orang-orang yang susah ya, tidak. Untuk orang-orang berkelebihan, bantulah orang-orang yang susah, yang pada saat ini mereka sedang makan pun susah. Bantulah mereka. Jangan kita menutup mata kita, jangan kita menutup hati kita ya, hati kita, dan kita menimbun harta kita itu banyak. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan kita dijemput oleh Tuhan ya, kapan kita tidak tahu ya, kapan waktunya kita akan berpulang ke rumah Bapa Surgawi. Kita tidak tahu ya. Sementara diri saya pun saya bertanya-tanya, tetapi banyak yang kode daripada Tuhan Allah itu, Tuhan itu datang kepada saya ya. Saya masuk di dalam kereta kematian, ada saya di situ ya Bapak Ibu. Di dalam kereta kematian itu saya ada masuk di dalam kereta kematian itu. Dan Tuhan Allah itu, Nabi Isa dan Maryam, Tuhan Yesus Kristus itu lagi membuat peti mati ya. Saya pikir saya sudah akan meninggal ya pada saat itu. Karena apa? Karena saya drop ya pada saat itu, sakit saya menginap benjolan di leher saya ini. Tetapi puji nama Tuhan, itu seiring waktu hilang ya Bapak Ibu. Mujizat Tuhan terjadi, hilang ketika saya menjawab ya, maukah engkau menjadi saksiku anakku?
saya menjawab dan saya membuat channel YouTube ya. Ada itu di channel YouTube saya di gereja GKI Sahabat Allah, channel YouTube kesaksian saya. Ini puji Tuhan, sekarang tidak ada yang hilang secara ajaib. Mujizat Tuhan terjadi pada diri saya, dan saya tidak tahu ya kapan saya akan dipanggil Tuhan. Tetapi yang saya tangkap, tinggal sedikit waktu lagi, makanya saya membuat channel YouTube sendiri ya. Itu terinspirasi dari salah seorang ibu pendeta ya. Dia memang mengapa tidak membuat channel YouTube sendiri. Dan saya telah syuting di gerejanya, tetapi video itu belum diunggah, belum diupload ya, belum diedit karena anak dari ibu pendeta itu lagi ujian ya, jadi terhambat. Jadi saya tidur pulang di rumah itu, suara Tuhan itu berkata, kamu harus bersaksi ya setiap hari ya, bersaksi setiap hari apa yang Tuhan perlihatkan, apa yang Tuhan ingin nyatakan ya. Kamu bersaksi, buatlah walaupun peralatan sederhana ya, HP langsung, tetapi aku akan menyertai engkau anakku. Karena apa? Karena waktu yang tersisa ini tinggal sedikit lagi ya, sedikit waktu lagi. Saya tidak tahu apa Tuhan Yesus akan datang, tinggal sedikit waktu Tuhan Yesus akan datang. Itu memang kita harus berjaga-jaga ya, berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran. Apakah pengangkatan itu tinggal beberapa detik lagi, menit lagi ya untuk ukuran sana, tetapi untuk ukuran dunia ini ya mungkin bulan ya. Tetapi saya berkata tidak lama lagi ya waktu kedatangan Tuhan itu. Ada dua ya, kita akan menghadap Tuhan ini, apakah dengan virus corona ini ataukah Tuhan panggil secara tiba-tiba, kita tidak akan tahu ya. Kita tidak akan tahu. Manusia ini pasrah dan ikhlas saja apa yang akan terjadi, yang Tuhan buat kepada kita, karena semua yang Tuhan buat itu adalah baik bagi kita, yang terbaik di atas yang terbaik menurut pemikiran kita manusia. Mungkin manusia kita, pemikiran kita menerka ini tidak baik, ini tidak baik bagi saya, tetapi itulah semua yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan berikan untuk kita, diri kita sendiri. Mari kita tetap bersuka cita, berbahagia di dalam Tuhan, dan renungkanlah firman ini siang dan malam, maka engkau akan berbahagia, engkau akan bersuka cita, dan engkau akan bersyukur di dalam keadaanmu, di dalam situasi apapun yang engkau hadapi ya. Engkau akan mengucap syukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya pertemuan kita ini, kesaksian kita ini, kesaksian saya ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.